singkat ini berasal dari seseorang yang merasa tidak pantas untuk memiliki kamu. Orang ini bisa saja mantan yang pernah menjalin hubungan denganmu, atau teman lama, atau seseorang yang kamu kenal dan selalu memperhatikanmu dari kejauhan. Baginya kamu adalah sosok yang istimewa, tidak ada yang bisa menyamai kamu dalam hatinya, meskipun dia pernah mendekati orang lain atau sedang bersama dengan orang lain. Orang ini terlihat berusaha merubah semua yang ada pada dirinya, dia sangat ingin menjadi sosok yang bisa menarik perhatianmu. Pada awalnya dia berpikir penampilan fisik yang akan membuatmu terpikat, tetapi semakin lama mengenalmu, dia memahami kamu membutuhkan seseorang yang tulus dalam suatu hubungan. Kamu sering mendapat telepati dari orang ini, kamu bisa merasakan apa yang sedang dirasakannya. Terbaca di sini dia sering mengirim telepati kepadamu tentang perasaannya dan keinginannya agar kalian berdua bisa bersama. Terkadang saat dia sedang mengagumimu melalui media sosial, kamu bisa mendengar suaranya dalam jiwamu. Saya tidak tahu kesalahan atau keadaan apa yang sedang terjadi pada orang ini, tetapi dia terasa seperti ingin meminta maaf pada kamu, entah itu untuk kesalahannya di masa lalu, atau keadaannya sekarang yang tidak memungkinkan baginya untuk bersama kamu. Orang ini tampak sedang bersedih dan sering menyendiri, dia selalu mengirim telepati betapa sukanya dia padamu dan sangat takut kehilangan kamu. Dia sangat ingin membuka jalur komunikasi agar bisa kembali terhubung dengan kamu secara nyata. Tampaknya orang ini terjebak dengan keadaannya saat ini. Bisa jadi dia dulu tidak memperjuangkan hubungan kalian berdua, atau tidak bisa meninggalkan pasangannya yang sekarang, meskipun dia sangat mencintai kamu daripada pasangannya. Saya sampai bisa merasakan energi kebingungan dan kelelahan kuat dari orang ini. Dia tidak bisa memilih melupakan kamu, karena mencoba melupakan kamu sudah pernah dilakukannya dan selalu tidak pernah berhasil. Kamu seperti bagian dari dirinya sendiri yang tidak mungkin bisa dihapus. Menurut saya, orang ini sedang dalam situasi pembayaran karma yang harus diselesaikannya. Itu sebabnya dia merasa tersiksa dengan keadaan dirinya saat ini, sekaligus tersiksa oleh perasaan cinta yang sebenarnya tetapi pernah diingkari. Cinta kepadamu pernah diingkarinya, tetapi semesta seolah selalu memaksa untuk tetap ingat kepadamu. Beberapa ada yang terpisah karena status sosial, aturan orang tua, dan jarak yang jauh, sehingga dia lebih memilih mencari yang gampang saja yang tidak menyulitkan banyak pihak, namun keputusan itu justru membuatnya semakin tidak bisa melupakan kamu. Orang ini bukanlah orang yang bisa kamu paksa untuk sadar, maksudnya, kamu tidak bisa menyadarkannya dengan pemahaman atau keinginanmu, dia harus merasakan sendiri agar bisa memahami situasi. Bisa jadi hal itu menjadi salah satu alasan semesta memisahkan kalian berdua. Semakin hari orang ini bisa melihat keindahan yang kamu miliki, keindahan dari wajah, karakter atau dari caramu berbicara dan bersikap. Jika dulu dia tidak terlalu memperhatikan keindahan yang kamu miliki, sekarang dia melihat tidak ada keindahan lain yang bisa memberinya rasa seperti kamu. Ada sesuatu yang selalu menariknya kembali kepada kamu, bisa jadi orang ini juga tidak memahami hal tersebut, kamu yang resonate juga mungkin tidak mengerti mengapa masih saja merasa memiliki koneksi dengan orang ini. Saya sangat tertarik dan penasaran dengan energi di antara kalian berdua, saya mencoba menarik kartu untuk mengetahui ada apa di antara kalian berdua yang tidak kalian sadari. Jika melihat dari kartu yang ada di sini, orang ini memiliki kebiasaan melekat kepada sesuatu. Tidak heran saya tadi mengatakan dia memilih mengikuti jalan mudah daripada memperjuangkan koneksi kalian berdua, karena pada saat itu dia sedang berada dalam pemahaman yang dirasanya benar. Misalnya, keluarga terdekatnya memilihkan seseorang untuk dinikahi, dia akan menyetujui karena akan menyenangkan keluarganya, jadi, pada saat itu dia sedang melekat dengan keluarga dan mengikuti kemauan keluarga demi menyenangkan keluarganya. Tipikal orang yang berada dalam kemelekatan,
akhirnya menjadi budak dari kemelekatan tersebut dan tidak bisa berpikir jernih untuk dirinya sendiri. Pada saat jiwanya mulai tumbuh, barulah dia menyadari keinginan terdalam dirinya sendiri, barulah dia paham telah mengikuti sesuatu yang bukan keinginannya, sehingga untuk mengakhiri kerumitan dia merasa banyak pihak akan tersakiti. Dari kartu berikutnya kalian berdua saling memantulkan bayangan, tentu saja ini sangat berat karena semuanya akan terpantul kembali kepada masing-masing. Misalnya, kamu memiliki luka batin pernah dihina karena fisik, dia akan memantulkan luka batin tersebut dengan sering menyukai orang lain berdasarkan penampilan. Begitu pula sebaliknya, kamu juga akan bersikap seperti itu. Contoh lainnya seperti ini, kamu memiliki ibu yang pernah melukaimu, tetapi sebaliknya orang ini sangat penurut dengan ibunya dan selalu menganggap ibunya adalah kebenaran yang harus dituruti. Sedangkan kalian berdua sama-sama belum mengalami pertumbuhan jiwa, belum dewasa dalam memahami keadaan. Ini yang menjadi sebab kamu dan dia memilih saling menjauh. Anehnya, ketika berjauhan itulah kamu dan orang ini bisa saling merasakan perasaan terdalam. Orang ini bahkan bisa bertelepati kepada kamu dan kamu bisa menangkap telepati tersebut. Barangkali ini yang disebut hubungan yang belum selesai. Bisa jadi, masih saling terkoneksi meskipun ada jarak di antara kalian berdua adalah untuk sama-sama mengambil pelajaran penting yang berguna untuk kebaikan diri sendiri. Kamu dan orang ini masih harus banyak melepas semua luka batin yang ada dalam hati kalian berdua, agar koneksi ini bisa terurai. Saya masih penasaran dengan energi ini dan mencoba mencari tahu kelanjutannya dengan menarik kartu tarot. Dan dari kartu pertama saya melihat ada transformasi terjadi dalam koneksi ini. Kamu akan memilih mengakhiri paksa koneksi ini dengan membunuh semua perasaan yang ada padamu. Transformasi besar-besaran yang kamu lakukan akan sampai kepadanya, dan dia juga akan memulai transformasi dalam dirinya. Bisa jadi, kamu memilih konsentrasi kepada finansial yang berantakan, atau mencoba memperbaiki hubungan dengan orang terdekat yang sempat rusak, atau kamu memilih mempelajari sesuatu agar nilai dirimu meningkat. Yang jelas kamu memilih mematikan sesuatu agar bisa menumbuhkan yang lain, namun dalam kacamata saya, koneksi inilah yang menumbuhkan kamu, sehingga kamu bisa menjadi sosok yang bisa memilih dengan tegas. Pilihan tersebut akan mengantarmu kepada kebaikan yang sangat indah. Saya tidak bisa melihat keindahan apa yang ada di depan, tetapi kartu tarot di sini menunjukkan arti kecerdasan yang ada padamu akan berkembang pesat. Kecerdasan itu akan seimbang dengan emosi dan akan memperkuat intuisi. Dengan begitu, kamu bisa menghadapi tantangan dengan jelas, membuat keputusan yang tepat, dan membina hubungan yang harmonis. Sepertinya energi ini mendesak saya untuk diungkapkan, karena ada yang sedang berada dalam koneksi yang terus-menerus menarik sangat dalam, sehingga konsentrasi pada kehidupan menjadi buyar. Reading ini seolah memberitahukan bahwa koneksi yang sedang kamu rasakan sebenarnya untuk menumbuhkan dirimu, dengan jalan memaksa kamu mencari jalan keluar dan akhirnya akan membawamu menuju hidup yang lebih baik. Bukan malah terus-menerus terhanyut dalam tarikan energi ketidakpastian. Kamu harus terus bergerak dan tumbuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih semua sahabat jiwa.